Ini yang bisa dilihat ya. Jadi biasanya kata Mas Agus itu biasanya 7-8 cm. Ini udah lebarnya itu Hampir 10 ya. 7 sampai 10 malah ini kita lihat ya Iya. sentimeter. Jadi ini bukti bagaimana dengan lebar daun tentu saja nanti proses fotosintesisnya akan lebih bagus dan itu membuat pertumbuhannya lebih cepat. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik yang harus kita sebar ke masyarakat. Kalau memang batangnya Halo Mitra Tani, inilah penampakan dari tanaman jagung di Sukodono Sragen, aplikasi Biosaka saja ya. Kita lihat batangnya lumayan gede. Batangnya lumayan gede, keker ini ya. Terus ini jagungnya 2 biji, ukurannya hampir sama. Tingginya 2,5 meter lebih nih ya. Tinggi banget ini, saya nggak bisa menjangkau. Ini batangnya besar banget. Ini penampakan blok Biosaka dan NPK 50% ya. Kita lihat kondisi batangnya. Kita lihat justru tongkolnya masih kecil-kecil. Terus tinggi batang juga lebih pendek dari pelakuan yang Biosaka saja ya. Ini batangnya juga lumayan kurang besar. Ini adalah penampakan blok NPK saja 100% tanpa Biosaka ya. Kita lihat perkembangannya. Yang NPK 100%. Batangnya juga kecil, tongkolnya juga baru muncul ini. Meskipun sama-sama 2 tongkol ya. Untuk tinggi tanaman tidak jauh beda dengan yang pakai NPK 50% dan Biosaka. Ini masih kecil-kecil ya. Tadi yang Biosaka saja padahal udah besar-besar ini penampakannya. Tongkolnya ini malah baru keluar. Ini NPK 100% bestie. Bagaimana dan menurut panjenengan untuk tampilan jagung dengan Biosaka tongkolnya? Cukup bagus, tongkolnya besar. Karena awalnya memang pertumbuhan tanamannya juga bagus, Iya. tinggi tanamannya lebih tinggi daripada perlakuan yang lain. Iya, ini bisa dilihat penampakan visualnya kan. Tongkol jagungnya lebih besar ya? Iya, lebih besar. Lebih besar. Oke. Iya, mudah-mudahan nanti juga hasilnya memuaskan ya. Oke, ya. Saat ini kami berada di lokasi Demplot uji bahan alami komunitas jagung di Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Kami bersama dengan narasumber Pak Profesor Dr. Manurung dan Mas Muhammad Ansar. Beliau sudah berkomentar bahwa pertanaman jagung dengan pelakuan Biosaka lebih bagus. Selamat pagi, saya senang sekali pagi ini karena saya mendapat hasil penelitian Mas Agus di daerah ini. Ini di belakang kita itu adalah jagung yang pakai Biosaka dan tanpa menggunakan NPK. Yang baru saya dapat informasi, kalau kita hanya melihat ketinggiannya mudah sekali dilihat, tapi pengukuran dari Mas Agus ini dibuktikan katanya bahwa lebar daunnya itu yang biasanya 7 bisa jadi 9 cm. Sehingga dengan pernyataan ini sebenarnya begitu daunnya lebar, kita tahu proses fotosintesisnya akan jauh lebih bagus, dan proses fotosintesis jauh lebih bagus tentu produknya akan naik. Tapi ini perlu dicatat, ini tidak menggunakan NPK,
dan hanya menggunakan kompos yang jumlahnya saya hitung tadi hanya sekitar 1,2-1,3 ton. So, this is really amazing. Terima kasih Mas Agus sudah bekerja keras membuktikan Biosaka berjalan lancar dari sini. Selamat Mas Ansar untuk keberhasilan ini. Iya. Komentarnya Bang Ansar gimana melihat demplot di sini? Baik, mungkin perasaan kita semua hari ini sama. Kita bahagia ya, karena ini hadiah dari jawaban yang kita tunggu selama ini. Karena Dem di Sragen beberapa kali terganggu ya, karena tenggelam yang pertama. Terus ini yang akhirnya berhasil kita melakukan demplot dengan cuaca yang mendukung. Ya kita bisa lihatlah hasilnya tanpa menggunakan pupuk kimia, hanya disemprot Biosaka dengan interval 10 hari ya, 10 hari sekali. Hasilnya saya yakin dengan visual, dengan keadaan yang sekarang kita lihat, profitas dengan menggunakan Biosaka bisa naik dengan menggunakan sedikit pupuk kompos organik. Iya, Pak Agus sama Pak Ari selaku PPL setempat di sini, Pak. Komentarnya, Pak. Ya, terima kasih. Ini jawaban gimana petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk kimia. Ini adalah salah satu jawaban. Terus untuk umur tanaman ini justru bunganya itu lebih awal. Ya, lebih awal 5 hari. Intinya pertumbuhan lebih cepat, Iya, ya. Iya. Pak Ari selaku koordinator PPL, Pak, harapan kepada masyarakat, Pak Ari. Harapan pada masyarakat ya kita harapkan pada petani-petani sekitar Desa Karanganom, khususnya untuk kelompok tani Umbul Harjo ya kita bisa untuk meniru inovasi atau cara-cara dalam pengembangan Biosaka ini. Ya, dalam artian kita bisa menghemat pupuk kimia untuk menghemat pupuk kimia secara total. Ya. Di tahun 2002 ini kita kesulitan pupuk juga, pupuk kimia, pupuk bersubsidi. Kita dapat solusi seperti ini. Dalam artian dapat solusi dari Biosaka. Ini yang bisa dilihat ya. Jadi biasanya kata Mas Agus itu biasanya 7-8 cm. Ini udah lebarnya itu Hampir 10 ya. 7 sampai 10 malah ini kita lihat ya, sentimeter. Jadi ini bukti bagaimana dengan lebar daun tentu saja nanti proses fotosintesisnya akan lebih bagus dan itu membuat pertumbuhannya lebih cepat. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik yang harus kita sebar ke masyarakat. Kalau memang batangnya pipih itu malah lebih bagus ya. Iya, batangnya pipih lebih bagus. Dari awal, dari bawah. Ini pipih, Pak. Ini Ya, salah benar. satu contoh perkembangan jagung yang bagus itu justru batangnya pipih ya, Bang ya. Ya, itu sudah dilihat dari awal. Mm-mm. Kalau tumbuh Ini dari awal ukurannya. sudah pipih, itu akan mempengaruhi nanti di perkembangan daun dan kondisi penyerbukan buah. Mm-mm. Terus ketahanan, dia akan lebih tahan dengan cuaca ekstrim seperti angin. Mm-mm. Kira-kira nanti mempengaruhi jumlah butiran nggak, Bang, ini? Nah, nanti kita lihat, kita belum bisa asumsi itu karena kita hanya butuh data real kan sebenarnya. Yang ditunggu-tunggu dari petani semua itu kan kalau hasilnya nanti realnya seperti apa. Kalau hanya cerita kan sudah banyak mendengarkan cerita tentang Biosaka. Ya, tapi kan ini satu yang harus dicatat ya. Ini buah, tapi saya selalu menyampaikan pada saat kita lihat tanaman saat ini tidak hanya dengan jagungnya, tapi semua biomasanya. Iya. Karena nanti kita ingin memanfaatkan semua biomasanya itu untuk banyak hal, termasuk pakan ternak. Tapi seperti saya katakan, kami ingin tertarik bagaimana menggunakan biomasanya itu sampai pakan ternak, mungkin jadi sumber energi yang terbarukan. Saya kira itu harus dicatat. Jadi dengan lebarnya daun ini, kemungkinan kita bisa mendapatkan biomasa yang jauh lebih banyak nanti. Yang jelas tingginya udah. Saya kira itu penting dicatat. Oke, terima kasih, Prof. Ini yang dulu ya, yang bukan perlakuan Biosaka ya. Agak getar sedikit. Agak getar sedikit. Coba yang Biosaka. Ini agak manis-manis. Ada manis-manisnya ya. Nah, terus dari isinya, Pak, isinya gimana? Kalau di isinya, kalau yang pakai aplikasi Biosaka, itu giginya ini kelihatan rapi, teratur. Dan ini banyak yang Lubang ya? lubang-lubang. Yang lubang ya. Padahal usianya nih Lebih tua ini ya. di awal ini. Oke, bagus, makin semangat ya. Ini buktinya Biosaka
ini belum waktunya panen aja, belum kebodok, rasanya udah manis ya jagung biosakanya. Terima kasih Pak Agus. Biosaka, Kalau kalau bikin sendiri, kenapa harus beli? Biosaka mengurangi penggunaan pupuk kimia.